Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan kembali mendengarkan cerita kesaksian yang datang dari Vanuatu yang menceritakan tentang kehidupan seorang umat Tuhan bernama John dengan judul Tidak Ada Kegagalan di Sini. Mari kita dengarkan kisahnya bersama-sama. Namaku John, dan aku berasal dari sebuah pulau kecil bernama Maskelyne di lepas pantai Vanuatu. Vanuatu adalah negara kepulauan kecil di Samudra Pasifik Selatan. Aku tumbuh besar di tengah laut yang berkilauan dan hutan hujan yang subur. Aku pergi ke sekolah seperti anak-anak lain, tetapi aku tidak menyukainya. Aku bukan siswa yang baik. Faktanya, aku mendapat nilai terburuk di kelasku. Ayahku tahu bahwa aku tidak suka sekolah, tetapi dia tetap memiliki impian sederhana untukku. Dia berkata, "Cukup selesaikan kelas 6, pelajari cara membaca dan menulis namamu, itu sudah cukup." Aku tidak akan pernah melupakan satu hari di kelas 6. Kami sedang mengikuti ujian. Guruku melihat kertas ujianku dan menghela napas. John, kamu tidak akan pernah berubah. Kamu membuang-buang uang orang tuamu. Kamu tidak punya tujuan, Katanya. Lalu, dia melempar buku-bukuku keluar jendela dan menyuruh teman-teman sekelasku menertawakan aku. Aku harus berlari keluar untuk mengambil buku-buku, sementara semua orang menonton. Momen itu menghancurkan sesuatu dalam diriku. Aku merasa tidak berharga. Tetapi dalam hati, ada sesuatu yang mengatakan padaku untuk tidak menyerah. Beberapa bulan kemudian, seorang teman kelas bercanda. John, ketika kamu gagal ujian dan tinggal di pulau ini, aku akan mempekerjakanmu untuk memancing bagiku. Aku tersenyum, tetapi yakin sepenuhnya bahwa aku tidak ingin hidup seperti itu. Aku ingin sesuatu yang lebih. Suatu hari, kakak laki-lakiku yang telah menjadi anggota Gereja Masih Advent hari ke-7 memberiku ayat Alkitab untuk dipelajari. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, Keluaran 20 ayat 8. Ayat itu mengubah sesuatu dalam diriku. Ketika aku berusia 13 tahun, seorang pendeta Advent yang berkunjung mengadakan KKR di pulau kami. Aku menghadiri pertemuan itu dan kata-katanya menyentuh hatiku secara mendalam. Aku memutuskan untuk dibaptis. Sebelum pembaptisan, pendeta itu berdoa. Tuhan, gunakanlah pemuda ini dalam pelayanan-Mu. Setelah ayahku meninggal, hidup menjadi lebih sulit. Tetapi keluarga gerejaku membantu aku. Dan aku mulai membantu mereka dengan melakukan hal-hal kecil seperti menyiangi rumput di taman gereja dan membunyikan lonceng gereja. Kemudian aku menjadi diaken dan kemudian menjadi penatua gereja. Pada tahun 2001, aku pindah ke bagian lain Vanuatu. Aku bergabung dengan gereja Advent dan menjadi bagian dari kelompok paduan suara. Aku berbagi iman melalui musik. Bernyanyi adalah caraku berkhotbah. Aku bukan seorang pembicara, tetapi ketika aku bernyanyi, aku merasa hidup. Suatu hari, aku kembali ke pulau tempatku tinggal. Seorang pendeta di sana mengundangku untuk ikut serta dalam serangkaian pertemuan. Setiap malam, aku menyanyikan lagu-lagu pujian. Suatu sore, ia meminta aku untuk mengunjungi makam Norman Wiles, misionaris yang pertama kali membawa pekabaran Advent ke pulau kami. Berdiri di samping makam itu, aku berdoa. Tuhan, aku ingin menjadi misionaris juga. Aku tidak benar-benar tahu apa itu misionaris, tetapi aku ingin membantu orang-orang mengenal Yesus. Kemudian, aku bermimpi. Aku tahu bahwa Tuhan ingin aku pergi ke Torres, sekelompok pulau di mana tidak ada orang Advent yang tinggal di sana. Aku tidak punya uang dan tidak mengenal siapapun di sana, tetapi aku berdoa. Tuhan, jika Engkau ingin aku pergi, tolong buatlah jalan. Tuhan menjawab. Aku menghabiskan waktu selama 7 tahun di Torres, membangun persahabatan baru dan mendirikan gereja-gereja baru. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah konser di Malekula, aku melihat guru lamaku yang pernah melempar buku-bukuku keluar jendela. Dia datang kepadaku dengan tetesan air mata di matanya, memberikan kepadaku semangka dan berkata, maafkan kata-kata yang aku ucapkan kepadamu.
Dia juga telah menjadi anggota Gereja Masih Advent hari ke-7. Hari ini, aku masih penatua gereja. Aku terus membagikan kasih Tuhan dan mendirikan gereja-gereja baru. Meskipun aku gagal di sekolah, Tuhan memiliki rencana untukku. Tuhan berkata kepada kita dalam Alkitab, Sebab aku tahu rencana-rencana yang aku miliki bagimu, firman Tuhan. Rencana untuk memberkati kamu dan bukan untuk mencelakakan kamu. Rencana untuk memberikan kamu harapan dan masa depan. Yeremia 29 ayat 11. janji itu untukku dan juga untuk kamu. Saudaraku yang terkasih, persembahan Sabat ke-13 Anda pada triwulan ini akan membantu mendukung proyek-proyek kesehatan anak-anak di Kepulauan Salomon dan Vanuatu. Terima kasih atas kedermawanan Anda.